Sistem pemeliharaan monokultur adalah sistem pemeliharaan yang mana di dalam wadah pemeliharaan itu hanya ada satu jenis biota yang dibudidayakan. Misal dalam satu kolam hanya ada ikan mas atau hanya ada udang. Jadi tidak ada jenis biota lain yang juga dibudidayakan di wadah yang sama. Sistem pemeliharaan secara monokultur ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sistem monokultur ini pengelolaannya lebih mudah karena hanya fokus pada satu biota saja, sehingga pengontrolan kualitas air dan kolam bisa dilakukan secara lebih intensif. Kemudian dalam sistem monokultur ini tidak ada kompetisi antar jenis, karena hanya ada satu jenis ikan saja yang dibudidayakan. Yang berikutnya adalah kompetisi antar individu yang terjadi hanyalah berupa persaingan pakan. Nah, ini sangat bisa ditangani dengan pemberian pakan yang cukup dan tepat waktu. Pada sistem pemeliharaan monokultur, karena hanya ada satu jenis biota, maka peningkatan produksi dapat dipacu dengan peningkatan padat penebaran yang optimal. Artinya, tidak harus memperhitungkan ruang yang harus diadakan apabila kita mengkultur atau membudidayakan lebih dari satu jenis ikan. Lalu kelebihan yang lainnya adalah dalam sistem ini gizi pakan ikannya bisa terkonsentrasi dan terkontrol. Karena hanya ada satu jenis biota, maka pembudidaya bisa menyediakan pakan dengan kandungan nutrisi yang memang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi dari ikan atau jenis biota yang dibudidaya. Tidak perlu berkompromi dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh jenis-jenis biota yang lain. Kelebihan berikutnya adalah apabila terjadi serangan penyakit yang spesifik terhadap biota itu saja, maka penanganannya lebih mudah karena tidak perlu mempertimbangkan atau memperhitungkan keberadaan jenis biota yang lain. Jadi lebih spesifik dan penanganannya bisa dilakukan dengan lebih cepat. Nah, pada sistem pemeliharaan monokultur ini, wadah yang bisa dipakai sebagai media budidaya itu juga sangat umum. Semua bisa dipakai, semua jenis, semua tipe, semua bentuk. Untuk monokultur ini tidak perlu rumit-rumit. Yang paling cocok saja dengan jenis ikan yang dipelihara. Berikutnya adalah kekurangan dari sistem pemeliharaan monokultur ini. Tentunya sebuah sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kekurangan pada sistem monokultur ini adalah ruang budidaya yang ada bisa tidak termanfaatkan secara optimal. Maksudnya di sini adalah apabila kita memiliki sebuah kolam yang diisi dengan satu jenis biota budidaya saja, maka biota yang kita budidayakan itu memiliki kebutuhan ruang yang sama. Contohnya jika kita memelihara ikan pelagis ya seperti ikan nila atau ikan gurame ya yang banyak berada di kolom air, maka area dasar kolam itu tidak akan termanfaatkan dengan baik. Padahal di area dasar kolam itu bisa jadi masih ada sisa-sisa pakan yang masih bergizi atau malah ada muncul lumut atau alge yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Namun ini tidak termanfaatkan karena biota yang kita pelihara adalah biota yang banyak berada di kolom air, bukan di dasar perairan. Sebaliknya, kalau kita memelihara biota yang hanya ada di dasar perairan, maka ruang kolom air di atasnya itu semacam kosong, tidak ada yang menghuni ya. Jadi, hanya yang terpakai yang di dasarnya saja. Kekurangan berikutnya adalah jika terjadi serangan penyakit, pada sistem pemeliharaan ini ada risiko gagal total budidaya. Karena jenisnya hanya satu, maka kalau penyakitnya cukup parah dan itu berakibat letal terhadap biota yang dibudidayakan, maka bisa jadi kita mengalami kerugian karena biota yang kita budidayakan mengalami mortalitas. Begitu juga dengan jenis pakan yang diberikan. Kita sudah tahu bahwa dalam budidaya, sisa pakan selalu menjadi hal yang bisa merugikan pembudidaya. Pakan yang tersisa yang tidak termakan oleh ikan-ikan bisa menumpuk di dasar perairan dan menyebabkan masalah bagi lingkungan kolam.
Nah, pada sistem monokultur, pakan yang tidak termanfaatkan ini lebih besar potensinya untuk menjadi masalah. Beda kalau kita bicara tentang polikultur di mana ada ikan yang memang hidup di dasar, mencari pakan dari apa yang tersedia di dasar kolam. Kalau kita memiliki ikan yang demikian, maka sisa pakan bisa dimanfaatkan oleh ikan yang lain jenisnya tersebut. Pada sistem ini, jenis ikan yang cocok di monokultur adalah ikan-ikan predator besar seperti ikan kakap putih dan kerapu kalau di lingkungan bersalinitas. Ikan-ikan predator besar ini akan berkompetisi dengan sesamanya saja dan tidak perlu mengganggu eksistensi ikan-ikan lain yang lebih kecil yang mungkin saja menjadi mangsa dia. Pada beberapa sistem monokultur, sebelum dilakukan penebaran benih ikan utama, ada juga yang melakukan penebaran benih ikan dari jenis lain. Benih ikan jenis lain ini yang ukurannya cukup kecil akan menjadi pakan bagi jenis ikan utama yang sedang dibudidayakan. Jadi hampir mirip dengan polikultur, di mana jenis yang dibudidayakan lebih dari satu, tapi sebetulnya jenis yang lain itu diadakan untuk menyediakan pakan alami bagi ikan utama.